Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari dan membahas syariat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan nanti yaitu pada memang kajian kita tetap berbicara tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk selingan saja ya, untuk supaya tidak kita menonton di dalam bab hadis, karena memang ini juga berbicara tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita akan membahas tentang maulid. Tentunya maulid ini tidak kita bahas sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kelahirannya. Karena memang kalau kita bicara tentang maulid dalam artian kelahiran, tentunya kita akan nanti kembali kepada pembahasan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arti maulid, nah tentunya maulid bisa disebut dengan maulid atau maulud atau milad. Hanya saja beda sedikit artinya. Maulid itu artinya kelahiran. Jadi kalau dibilang maulid Nabi berarti kelahiran Nabi. Maulid fulan, ya kelahiran fulan. Tapi kalau maulud itu orang yang dilahirkan. Jadi orang yang dilahirkan disebut maulud. Misalkan Nabi Muhammad. Kalau hari kelahiran Nabi Muhammad disebut maulid Nabi. Berarti itu hari kelahiran Nabi. Kalau maulud berarti nabinya. Jadi kalau kita bilang maulud berarti itu nabinya, orangnya yang dilahirkan. Kalau maulid berarti hari, itu hari kelahirannya. Nabi Muhammad SAW atau milad. Milad itu kelahiran juga. Jadi suka ada nyebut milad. Milad perusahaan ini. Itu disebut hari kelahiran, hari jadi daripada, atau milad partai ini. Itu kan suka ada. Nah itu disebut hari jadi atau hari kelahiran, hari pembentukan partai tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi itu makna arti daripada beda maulid, maulud, milad. Jadi kalau maulid hari kelahirannya, maulud orang yang dilahirkannya. Dan ini tentunya maksudnya kalau kita bahas tentang maulid Nabi maka bisa disebut maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi. Maulud yaitu nabinya. Berbicara tentang maulid di sini, para ulama kita lihat berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, yaitu ada yang mengatakan maulid ini termasuk perbuatan bid'ah. Pendapat yang kedua, ini tidak bisa dikatakan bid'ah karena ini nanti pendapat sebagian ulama sebagai bagian daripada muamalah. Bagaimana kita lihat satu persatu pendapat ini yang tentunya tujuannya semuanya untuk kita menyatukan hati kita. Karena permasalahan seperti ini tidak bisa kita masukkan ke dalam akidah, apalagi sampai membuat yang melakukan atau yang tidak melakukan itu adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, atau mungkin bisa disebut sebagai minal kabair atau termasuk dosa besar yang menyebabkan yang melakukan atau tidak melakukan akan kita keluarkan dari lingkungan keislaman kita atau bahkan bisa dikeluarkan dari persaudaraan kita. Nah ini perlu kita pahami karena ini permasalahan bukan sebuah kemungkaran. Kenapa saya bilang bukan sebuah kemungkaran? Karena munkar itu para ulama kalau kita melihat definisi munkar itu adalah perbuatan yang telah disepakati keharumannya. Itu namanya munkar. Yang dikatakan oleh Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati' fa bilisanihi. Fa illam tastati' fa biqalbi wa dzalika adaful iman.
Apabila salah seorang di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan kekuatannya, atau dengan lisannya, atau dengan hatinya. Intinya, itu yang diperintahkan untuk merubah atau harus kita rubah itu adalah sebuah kemungkaran. Apa itu munkar? Munkar itu adalah sesuatu yang telah disepakati keharamannya seperti zina, judi, membunuh, perbuatan yang telah disepakati. Tidak ada khilaf satupun di antara para ulama tentang keharamannya. Itu namanya munkar. Karena sebagian kita kalau kita tidak paham, dianggap maulid misalkan itu sebuah kemungkaran. Akhir di mana-mana terus berusaha untuk meniadakan itu, bahkan mencela, bahkan menyesatkan. Kenapa? Karena dianggap sebuah kemungkaran. Padahal pembicaraan tentang ini adalah pembicaraan yang khilaf, pembicaraan yang masih ada banyak perselisihan di dalamnya. Jadi sekali lagi, kita sebagai seorang muslim, apabila ada suatu perkara yang masih terjadi khilaf di dalamnya, masih ada ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan, bukan sesuatu yang telah disepakati keharamannya, maka kita harus berhati-hati dan kita tinggal memilih mana menurut saya yang lebih cenderung. Menurut saya ini lebih, saya cenderung boleh, bagus, silakan lakukan. Menurut saya cenderung saya berpendapat berpegang dengan pendapat ulama yang tidak membolehkan. Silakan, jangan dikerjakan. Tapi untuk menganggap sebuah kemungkaran, nah ini tentunya harus berhati-hati. Walaupun menurut pendapat ulama yang tidak membolehkan sebuah kemungkaran, silakan saja. Karena definisi umum mungkar itu adalah sesuatu yang telah disepakati kemungkarannya. Ini berkaitan dengan maulid. Pendapat yang pertama mengatakan maulid itu bid'ah. Maulid itu bid'ah. Bid'ah dalam artian sesuatu yang baru, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah bid'ah. Bid'ah itu kan berasal dari kata badi, yaitu kalau kita baca Al-Quran, Allahul ladzi badi'us samawati wal ardh. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi yang belum ada contoh sebelumnya. Jadi bid'ah itu kalau diterjemahkan bahasa adalah sesuatu yang baru. Berarti artinya yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Maka dianggap bid'ah ini adalah maulid ini termasuk bid'ah. Tetapi bid'ah di situ maksudnya apa? Ya bid'ah yang tidak ada contoh dari Rasul. Maka sebagian pendapat yang mengatakan bid'ah lebih baik tidak dilakukan karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan pendapat yang kedua ditambah bid'ah dan bila dilakukan ini termasuk perbuatan dosa. Nah ini merupakan apa? Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini berpegang dengan beberapa dalil. Di antaranya yang pertama yaitu tidak ada dalil secara teks dari Al-Quran atau hadis yang memerintahkan untuk melakukan maulid. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis secara tekstual yang memerintahkan kita untuk melakukan maulid. Berarti kalau kita melakukan maulid berarti merupakan melakukan ibadah yang tidak ada dalilnya. Dan tentunya Rasulullah SAW pernah bersabda dari Aisyah, dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaina amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperintahkan, yang tidak ada perintahnya dalam urusan agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Berarti perbuatan itu akan sia-sia. Kemudian ada yang memegang hadis man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan perkara-perkara yang baru yang tidak ada contohnya maksudnya dalam ibadah, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada dalil. Karena semua ibadah itu harus ada dalil. Ibadah itu harus ada dalil. Ini ketika melakukan ibadah tidak ada dalil maka ditolak. Pendapat dalil yang kedua, karena melihat dari asal-usulnya. Katanya dari asal-usulnya adalah dari Bani Fatimiyah. Ini asal-usulnya bid'ah ini, maulid ini berasal dari Bani Fatimiyah. Dan Bani Fatimiyah ini adalah lebih cenderung kepada aliran Syiah. Maka yang mengatakan bid'ah ini karena berarti sumbernya secara tidak langsung maulid itu diadakan oleh orang-orang Syiah. Walaupun dikatakan
ini seandainya dikatakan ini walaupun tidak secara langsung dari kaum Syiah tapi dari Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah ini adalah kekhilafaan di zaman itu yang banyak berpegang pada aliran Syiah. Ini adalah dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf atau tidak dilakukan oleh Nabi dan juga sahabat serta para ulama salaf, maka berarti ini perbuatan bid'ah yang tidak ada contoh sebelumnya. Mereka mengatakan kalau ini baik, pasti sudah dilakukan oleh Nabi, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat, pasti dilakukan oleh para ulama salaf. Ketika tidak, maka ini merupakan perbuatan bid'ah yang tentunya akan melakukan sesuatu yang baru dalam perihal agama dan ini merupakan perbuatan dosa. Yang keempat, dikatakan banyak perbuatan-perbuatan haram di dalam perayaan Maulid itu sendiri. Jadi kalau orang mengadakan perayaan Maulid banyak perbuatan-perbuatan haram. Tapi kasus yang keempat ini dalilnya melihat mungkin kasus-kasus yang terjadi memang perayaan Maulid yang ada haram. Memang kadang-kadang ada perayaan Maulid itu yang kadang-kadang isinya tidak mencerminkan mencintai Nabi. Nah, ini tentunya, tapi dalil yang keempat ini tentunya sifatnya insidentil ya, kejadian-kejadian tertentu. Tapi kalau pada umumnya mungkin akan sulit untuk dicari bab itu. Yang kelima, menambah syariat. Nah, dianggap menambah syariat. Kalau melakukan maulid, berarti dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi dan dianggap sebuah ibadah, berarti seakan-akan syariat ini belum sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam ini sudah sempurna, jadi tidak perlu ditambah-tambah dengan syariat, baik maulid atau yang lain. Nah, inilah dalil 5 atau 5 dalil yang menjadi pegangan orang yang mengatakan maulid itu adalah perbuatan bid'ah. Makanya di sini dalil yang menjadi dalil terbesar ya, mungkin ada juga dalil lain, tapi dalil ini yang paling banyak dipegang oleh yang tidak bermaulid atau yang mengatakan maulid itu bid'ah. Sementara bagaimana dengan yang mengatakan maulid itu bukan bid'ah? Nah, di sini tentunya juga mereka juga punya dalil bahwa yang pertama, dalil mereka yang mengatakan maulid tidak bid'ah, ini tentunya semua yang saya sebutkan ini garis-garis besar saja, tidak detail satu persatu karena tidak mungkin kita selesaikan kalau memang mendetilkan satu persatu, itu jadi poin-poin saja. Yang mengatakan tidak bid'ah itu mereka berpegang dengan beberapa dalil juga, 5 juga dalilnya. Yang pertama, tidak setiap yang tidak dilakukan, tidak setiap yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak boleh dilakukan. Itu mereka berpegang tidak setiap yang tidak dilakukan atau tidak diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena memang ada hadis Rasulullah SAW juga nanti kita akan dapati di dalam Arba'in Nawawi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ma amartukum, dikatakan ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Dikatakan di situ Rasulullah SAW pernah bersabda, ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang maka tinggalkan, jauhi. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan fa'tu mastata'tum bihi, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan. Nanti tentunya penjelasan hadis ini lebih detail di pertemuan kita saat bahas hadis Arba'in Nawawi. Dikatakan, apa yang aku larang, jauhi. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Karena nanti kalau urusan haram atau larangan, itu tidak ada, kalau bahasa kita, oh ini mampu, tidak mampu, tidak. Yang namanya haram, itu mampu, tidak mampu, harus ditinggalkan. Jadi kata Rasul, apa yang aku larang, jauhi. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Karena nanti di perintah itu ada wajib, ada sunnah. Nah, dalilnya adalah apa yang aku larang, jauhi. Apa yang aku perintahkan, kerjakan. Tidak ada kalimat apa yang tidak aku lakukan, apa yang tidak aku larang. Jadi ada perintah, ada larangan. Kalau ada sesuatu yang tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, ini masuk di dalam bab, tidak termasuk dalam bab larangan. Karena memang tidak ada secara teks dari ayat Al-Quran dan hadis yang melarang. Nah, ini
Karena nanti loh Ustadz, ini kan pendapat yang mengatakan maulid itu harus ada perintah, karena di ibadah. Nah ini pendapat yang kedua mengatakan maulid itu bukan ibadah. Maulid itu adalah muamalah. Maulid itu bukan masuk ke dalam bidang ibadah, tapi masuk ke dalam bab muamalah. Oleh karena itu, orang yang bermaulid tidak menganggap dosa orang yang tidak bermaulid. Karena itu bukan sebuah ibadah, tapi bab muamalah. Dan di dalam bab muamalah sudah kita ketahui lebih luas daripada bab ibadah. Kalau ibadah memang harus ada dalil. Tapi kalau bab muamalah harus ada larangan yang melarang. Jadi selama tidak ada larangan, maka bab muamalah itu diperbolehkan. Dan maulid termasuk dalam bab muamalah. Oleh karena itu, nah tentunya bisa dikatakan dari mana dikatakan itu bab muamalah. Karena dia waktunya bebas, tata caranya pun bebas, tidak pernah ada orang yang mengatakan maulid itu tidak sah. Oh ini maulid sah, tidak ada karena memang bukan ibadah. Jadi dia hanya sebuah muamalah. Oleh karena itu, berpegang dengan hadis tadi, kalau tidak ada larangan dan tidak ada perintah, ini dilihat muamalah ini isinya bagus apa tidak bagus. Jadi bukan masalah ada perintah, tidak ada perintah di dalam Al-Quran dan hadis. Karena memang para ulama yang mengatakan boleh itu, yang jadi patokan adalah apa yang diperintah, apa yang dilarang jauhi, apa yang diperintahkan kerjakan. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka masuk ke dalam bab ini bukan diperbolehkan secara mutlak, boleh, tapi melihat isinya apa. Nah ini nanti akan berkembang. Nanti ini akan jadi berkembang. Ini yang pertama, dalilnya. Yang kedua, tadi seperti yang dikatakan, maulid itu masuk dalam bab muamalah. Jadi bab muamalah ini sama seperti misalkan kita membuat tablik akbar. Itu juga bab muamalah. Zaman Rasul juga tidak ada tablik akbar. Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat salaf juga tidak ada kalimat tablik akbar. Tapi itu adalah muamalah. Kita mengadakan seminar, pertemuan membahas tentang keagamaan, kita ambil seminar, simposium, dan seterusnya. Itu adalah muamalah. Bab muamalah. Atau sama seperti kita membuat sarana pendidikan dengan tingkatan SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, dan seterusnya, itu juga termasuk bab muamalah. Tapi isinya adalah kebaikan. Ini muamalah. Walaupun tidak ada di zaman Nabi, karena ini bab muamalah, selama tidak ada larangannya, maka diperbolehkan. Ini menurut pendapat yang mengatakan bid'ah, maulid itu bukan bid'ah. Ketiga, maulid itu merupakan sarana atau maulid itu menjadi sarana untuk ibadah. Jadi dia dianggap dalam bab muamalah ini, di dalam maulid itu menjadi sarana untuk ibadah. Karena di dalam maulid itu ada silaturahim, dalam maulid itu ada sholawat kepada Rasul, dalam maulid itu ada dibacakan ayat Al-Quran, di dalam maulid itu banyak sekali nasihat-nasihat yang kita dapati khususnya berbicara tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam maulid itu begitu banyak cerita-cerita tentang Rasulullah yang tentunya akan menguatkan hati kaum muslimin ketika mendengar cerita-cerita tersebut. Kemudian, adapun para ulama tidak pernah melakukan, ulama salaf tidak melakukan. Kata pendapat yang mengatakan bukan bid'ah, tidak setiap yang tidak dilakukan salaf itu berarti dilarang. Ini mereka juga punya mutu seperti itu. Kalau kita katakan selama tidak dilakukan salaf, saya tidak mau melakukannya, itu adalah pendapat yang pertama. Tapi pendapat kedua, bukan berarti setiap yang tidak dilakukan salaf, itu tidak boleh kita lakukan. Itu bahasa pendapat yang kedua, yang tidak dilakukan Nabi saja tidak bisa menjadi dalil untuk kita melarang seseorang untuk melakukan muamalah. Ini bab muamalah. Seperti Nabi tidak pernah jual beli secara online. Itu kan bab muamalah. Begitu juga salaf tidak pernah melakukan jual beli secara online, kita lakukan. Nah, ini merupakan bab muamalah. Memang di dalam bab muamalah itu lebih luas. Sekali lagi, yang banyak kepleset di dalam bab maulid ini karena maulid dianggap ibadah. Memang kalau maulid ibadah, ini tentunya harus ada dalil. Maka bisa kita katakan tidak ada perintah dalam Quran, tidak ada perintah dalam hadis, tidak ada ibadah ini karena ini menambah syariat, karena itu semua dianggap ibadah. Karena seperti Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan bahwa maulid itu adalah bab muamalah, jadi bukan bab ibadah.
Jadi ketika bab muamalah, maka yang melarang akan dimintai dalil untuk pelarangan itu. Pelarangan Anda melarang untuk maulid dari mana dalilnya? Oh, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru itu adalah sesat dan setiap yang satu masuk neraka. Itu babnya umum. Karena kalau kita telusuri hadis itu kebanyakan berbicara tentang tauhid. Tentang tauhid yang menyebabkan orang itu masuk neraka karena mengadakan hal-hal yang baru dalam bab tauhid yang tidak dicontohkan atau tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bab muamalah tidak masuk ke dalam kullu muhdatsatin bid'ah karena bab muamalah. Jadi maulid ini sekali lagi ditekankan merupakan bab muamalah. Oleh karena itu kalimat tentu akan kembali kepada kullu bid'ah, setiap bid'ah. Nah, nanti juga kalimat kullu bid'ah juga nanti kalau kita belajar akan terjadi khilaf lagi. Seperti Imam Syafi'i juga mengatakan tidak setiap bid'ah. Al bid'atu bid'atan kata beliau. Bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madzmumah. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Dikatakan ma'ahdatsa sesuatu yang baru walam yukhalif kitabullah wa sunnah Rasulillah. Sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis ini merupakan sunnah, sesuatu yang baru yang baik. Tapi kalau ada sesuatu perkara yang bertentangan dengan Quran dan hadis, sesuatu yang baru itu akan disebut bid'ah mazmumah atau bid'ah yang tercela. Jadi ini kalau bahasa gampangnya, pendapat yang kedua itu menggarisbawahi maulid itu bukan ibadah, tapi maulid itu adalah sarana ibadah atau disebut dengan bisa dikatakan bab muamalah. Nah, bagi yang melakukannya karena itu merupakan sesuatu yang muamalah, maka dilakukan bila melakukan maulid boleh-boleh saja. Tapi berpahala atau tidak berpahala dilihat dari isinya. Ketika isinya nanti maulid itu banyak yang mengandung hal-hal yang dilarang Allah, maulid itu akan menjadi dosa kalau dilakukan. Dosanya bukan karena maulidnya tapi isinya. Begitu juga kita di dalam bab sarana seperti itu. Ketika kita berarisan, ketika mengadakan arisan tentu sesuatu perkara yang baru nih. Tapi ini bab muamalah, maka tidak bisa kita katakan Nabi tidak pernah berarisan, salaf juga tidak pernah. Tapi kita akan katakan ini adalah bab muamalah. Bagaimana orang berarisan pahala apa tidak berpahala? Lihat dulu bagaimana isi daripada arisan itu. Kalau memang isi arisan itu banyak maksiatnya, tentunya akan mengandung dosa. Maka arisan itu kita katakan adalah perbuatan yang dosa. Tapi ketika arisan itu bagus, misalkan lebih banyak baiknya, kalau memang ada salahnya itu hal-hal yang biasa. Misalkan di dalam arisan itu akan terbentuk silaturahim di antara keluarga. Di dalam arisan itu akan terbentuk misalkan hal-hal yang banyak kebaikan. Walaupun tentunya nanti tapi di situ ada keburukannya. Nah, ini kata para ulama, bila di dalam suatu perkara banyak baiknya, ada kesalahannya, jangan kau tinggalkan kebaikan itu karena satu kesalahan. Kalau seandainya kita meninggalkan kebaikan karena ada kesalahan sedikit, maka kita akan banyak meninggalkan hal-hal yang baik, yang banyak sekali dari kebaikan. Misalkan di dalam hadir ke pengajian atau hadir di kajian. Tapi di situ ada perempuannya. Misalkan perempuan satarnya kurang tertutup. Akhirnya di sini ada kemungkaran, saya nggak jadi. Akhirnya majelis taklim atau kajian-kajian yang bagus ditinggalkan karena adanya kesalahan-kesalahan seperti itu. Maka disinilah kita dikatakan oleh para ulama, lau tarokna sunnah lil bid'ah la tarokna sunan, katanya. Lau tarokna as-sunnah lil bid'ah la tarokna sunan. Seandainya kita meninggalkan sebuah perbuatan sunnah karena di situ ada kebid'ahan, niscaya kita akan tinggalkan sunnah-sunnah yang banyak sekali. Ini kan kasusnya waktu itu ada seorang ulama mengantar jenazah. Waktu mengantar jenazah ada seseorang yang tidak ikut antar jenazah. Kenapa kamu tidak mengikuti kami untuk mengantar jenazah fulan ke kuburnya? Si orang tadi mengatakan di situ ada perempuan yang ikut. Padahal mengantar jenazah nggak boleh ada perempuan. Akhirnya ulama ini mengatakan lau tarokna sunnah
lil bid'ati latarakna sunan. Seandainya kita meninggalkan sebuah perbuatan sunnah karena ada satu kebid'ahan, di situ ada kebid'ahannya. Tapi yang ngantar itu laki semua, tapi ada 1-2 orang perempuan. Ada kesalahan di situ. Maka kata beliau, jangan kau tinggalkan satu sunnah ini gara-gara di situ ada kebid'ahan. Memang untuk menjalankan sebuah amalan, kalau dicari kekurangannya pasti ada kekurangannya. Tapi lihatlah kebaikannya, lihatlah kelebihannya. Dan yang kurang itu benahi. Kalau memang tidak bisa, jangan tinggalkan kebaikan karena ada kekurangan. Itu adalah pendapat yang mengatakan di Maulid itu ada perbuatan-perbuatan haram. Nah, kalau dicari ada perbuatan-perbuatan haram, ya pasti ada mungkin. Tapi kalau dilihat secara umum, tentunya di dalam Maulid-Maulid itu lebih banyak kebaikannya. Lebih banyak kebaikannya. Seperti yang mungkin yang pernah mengikuti Maulid itu, sangat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Kalau dicari kekurangan ya pasti ada kekurangan. Tapi janganlah kita meninggalkan sebuah kebaikan karena adanya kekurangan di tempat itu. Kemudian pendapat yang mengatakan Maulid itu tidak dianggap bid'ah karena memang ada beberapa hal yang disebutkan di dalam dalil-dalil. Memang sekali lagi baik yang melarang atau yang melakukan Maulid, yang melarang Maulid atau yang melakukan Maulid, semua kedua-duanya tidak ada dalil yang secara teks melarang atau membolehkan. Nah, tidak ada teks yang melarang atau yang memerintahkan. Kenapa? Karena ini bab muamalah. Tentunya kalau ada teks secara tekstual Maulid itu dilarang dalam hadis atau dalam ayat, pasti tidak mungkin dilakukan oleh sebagian ulama. Atau mungkin kalau ada teks yang memerintahkan secara tekstual, baik Quran dan hadis tentang Maulid ada perintah, pasti tidak ada yang tidak bermaulid, semuanya bermaulid. Tapi karena tidak adanya teks secara nason, secara redaksional tentang ayat dan hadis perintah dan larangan, maka terjadilah khilaf. Nah, itu sudah menjadi pemahaman umum lah. Kalau ada suatu perkara yang terjadi perbedaan di antara ulama, pasti ada teks-teks yang tidak yang masih multitafsir ya. Kalaupun tadi dalilnya kullu muhdatsatin bid'ah itu terlalu meluas dan terlalu mengandung multitafsir ya. Masih terlalu panjang dan nanti akhirnya bisa dibawa ke sana kemari. Oleh karena itu, sekali lagi, bila kita mendapati sesuatu perbuatan yang banyak terjadi di antara para ulama perbedaan, yakin di situ pasti tidak ada teks dari ayat dan hadis yang melarang hal tersebut. Kalau ada larangan, pasti jumhur atau kalau dibilang ulama semua akan meninggalkannya. Atau kalau ada teks yang memerintahkan, pasti yakini seluruh ulama pasti memerintahkan. Tapi ketika tidak ada secara kompak, ittifaq, tidak ada ijma, tidak ada kesepakatan secara menyeluruh, di situ pasti ada perbedaan karena tidak ada ayat atau hadis yang secara tekstual. Jadi di sini makanya saya suka mempertanyakan kalau ada orang yang mengatakan Maulid itu diperintahkan dalam Al-Quran hadis secara tekstual. Itu tentunya tidak mungkin. Kalau memang ada secara tekstual, pastilah tidak ada yang tidak bermaulid. Begitu juga saya yakin tidak ada ayat dan hadis yang secara tekstual melarang. Oleh karena itu, kalau itu ada, tidak mungkin orang yang ada yang melakukan. Nah, ketika terjadi perbedaan, masih ada ketidakadaannya ayat dan hadis secara teks yang melarang itu. Nah, itu adalah dalil-dalil umum. Mungkin ada juga yang berpegang dengan membolehkan dengan beberapa dalil, tetapi sekali lagi tidak secara tekstual. Yang pertama, kata orang yang mengadakan maulid itu sebagai tanda kegembiraan saja. Karena ini sebagai muamalah, tanda kegembiraan untuk mengingat hari kelahiran Nabi. Seperti ketika seseorang membuat perusahaan, setelah 2 tahun berjalan dengan baik, akhirnya kadang-kadang mengenang hari pembentukan pertamanya. Perusahaannya sudah 2 tahun, sebagai tanda syukur mereka membuat event tertentu atau membuat sedekah dan sebagainya. Itu adalah sebagai mengenang, yaitu mengingat hari kelahiran perusahaannya. Kadang-kadang juga milad partai tertentu itu juga merupakan mengenang hari terbentuknya atau waktu terbentuknya partai tersebut. Dan itu hal biasa seperti kita mengenang kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dengan beberapa dalil yang mengadakan maulid ini dengan beberapa dalil. Yang pertama yaitu hadis Bukhari Muslim. Nah, maaf, hadis Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Dulu ini secara singkat, karena Abu Lahab ataqaha, dulu Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah. Nah, Suwaibah ini budaknya Abu Lahab, dan dia Abu Lahab itu gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka Suwaibah dimerdekakan sebagai tanda kegembiraan Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad. Tentunya Abu Lahab dulu kan masih cinta sekali dengan Nabi. Abu Lahab itu menunjukkan permusuhannya setelah Nabi menjadi dapat wahyu. Ketika Nabi dapat wahyu menjadi seorang Rasul, baru Abu Lahab itu benci dengan Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya dia sangat cinta sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu itu Abu Lahab dikatakan membebaskan budaknya sebagai tanda kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa ketika meninggal, Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksa di setiap hari Senin. Dalam riwayat, seorang keluarganya bermimpi, di dalam mimpinya ketemu dengan Abu Lahab, dan waktu ditanya apa yang kau dapati, sungguh mendapatkan siksaan yang luar biasa, kecuali setiap hari Senin ada yang mengatakan di jari jemari atau di jempolnya Abu Lahab itu mengeluarkan air yang dia dapat isap. Tentunya riwayat-riwayat ini banyak teksnya, bisa kita buka di dalam hadis Bukhari, misalkan cerita tentang Abu Lahab itu ada keringanan di hari Senin dengan keringanan yang sangat sedikit. Akhirnya dengan berpegang dengan dalil hadis Ummu Habibah ini, akhirnya orang-orang ulama-ulama yang bolehkan maulid mengatakan kalau Abu Lahab yang kafir, bahkan nama yang sudah dikutuk, dilaknat di dalam Al-Quran, mendapatkan kegembiraan di setiap hari Senin di dalam kuburnya karena menunjukkan cintanya atas kelahiran Nabi, kegembiraan atas kelahiran Nabi, bagaimana kalau orang yang beriman gembira atas kelahiran Nabi. Nah, itu tapi tetap tidak tekstual, semuanya itu hanya mengaitkan, itu cerita-cerita seperti itu. Kemudian juga dalil yang kedua yang membolehkan itu ketika hadis Abu Qatadah dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumihi yaumil itsnin. Rasul ditanya, "Ya Rasul, kenapa Anda puasa tiap hari Senin?" Qala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena di hari itu aku dilahirkan di hari Senin, dan di hari itu juga turun wahyu kepadaku. Nah, ini menunjukkan Nabi mengingat hari kelahirannya dengan berpuasa. Masalah kita mengenang hari kelahiran Rasul dengan puasa, itu tidak harus. Intinya Rasulullah diambil ulama adalah Rasulullah mengenang hari kelahirannya dengan berpuasa. Fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Wa fi unzil aliyya, dan di hari itu juga dapat wahyu aku di hari Senin. Maka setiap hari Senin aku berpuasa. Artinya kejadian besar yang terjadi pada diri Nabi Muhammad dikenang, yaitu dengan melakukan ibadah. Ini dalil yang menunjukkan bolehnya mengenang kejadian besar, terutama pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentunya kalau berbicara tentang mengenang hari besar, ini banyak sekali ya dalam ritual ibadah kita juga begitu. Ketika kita berhaji pun sebenarnya itu adalah mengenang kejadian-kejadian besar yang terjadi kepada para nabi. Waktu kita tawaf, itu kan mengenang juga di saat para malaikat tawaf. Kemudian kita waktu lempar jumroh, itu juga kan mengenang perbuatan Nabi Ibrahim. Sa'i, mengenang Sayyidah Hajar, dan seterusnya. Itu semuanya adalah mengingat dan mengenang dengan mengikuti apa yang kejadian yang terjadi pada para nabi. Jadi memang Islam itu menganjurkan untuk tidak melupakan kejadian-kejadian besar. Bahkan saat kita berpuasa Asyura, itu juga sebenarnya mengenang atas keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun, seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari riwayat Imam Muslim, bahwa waktu ditanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Qala hadza yaumun adzim anjallahu fihi Musa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu wa shamahu Musa syukra. Waktu Yahudi ditanya sama Nabi, "Kenapa Anda puasa tiap hari Asyura?" Kata mereka, "Ini Asyura adalah hari yang sangat agung. Dulu Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan dan ditenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Akhirnya setelah selamat, Nabi Musa setiap hari Asyura, hari 10 Muharram, dia puasa. Maka kami pun berpuasa seperti
puasanya Nabi Musa sebagai tanda syukur. Akhirnya sampai sekarang setiap Asyura kita dianjurkan berpuasa. Itu sebenarnya mengenang kejadian besar yang terjadi pada keselamatan Nabi Musa. Jadi artinya mengenang kejadian-kejadian besar itu memang ada di dalam syariat. Kemudian agama untuk hari kelahiran para nabi adalah sesuatu yang mulia. Ya, dikatakan di dalam Sahih Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumu khaitu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam. Ini hadis Shaddad bin Aus, Abu Hurairah dan yang lainnya. Hadisnya sahih, sering kita dengar bahwa inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah. Hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Kenapa? Yang pertama, fihi khuliqa Adam. Di hari itu diciptakan Nabi Adam. Artinya penciptaan Nabi Adam menjadi hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat. Wa fihi kubit, dan di hari itu Nabi Adam dimeninggalkan. Artinya hari Jumat itu menjadi istimewa karena di situ diciptakan Nabi Adam dan dimeninggalkan Nabi Adam. Nabi Muhammad juga lahir di hari Senin, meninggal di hari Senin. Dan itu menjadi hari istimewa hari Senin. Sampai sekarang kita diperintahkan untuk berpuasa dan yang lainnya. Bahkan bukan hanya berpuasa, di dalam hadits Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, inna abwabal jannati tuftahu yaumal itsnin wal khamis. Fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna fayuqalu anziru hatta yastaliha. Hadis Sahih Muslim. Setiap hari Senin dan hari Kamis dibuka pintu-pintu surga dan Allah akan menebar ampunan di setiap hari Senin dan Kamis kecuali mereka yang melakukan kemusyrikan dan orang yang masih bermusuhan. Allah akan tutup dan Allah akan tunda ampunannya bagi mereka yang masih bermusuhan dengan saudaranya. Intinya disebutkan hari Senin dan hari Kamis, salah satu keistimewanya adalah di situ dilahirkan Nabi Muhammad. Begitu juga hari Jumat, salah satu keistimewaannya fihi khuliqa Adam. Di situ diciptakan Nabi Adam, yaitu hari Jumat. Wa fihi kubit, dan di hari itu juga meninggal. Kejadian yang telah berlalu. Yang akan datang, wa fihi nafkhah, wa fihi sa'qah. Di hari itu juga nanti akan terjadi tiupan sangkakala. Artinya kiamat akan terjadi di hari itu. Artinya pendapat yang mengatakan Maulid itu boleh karena hari kelahiran itu hari yang mulia. Berpegang dengan hadis tadi bahwa semua hari-hari kelahiran para nabi itu merupakan hari yang istimewa. Dalam Al-Qur'an juga ketika Nabi Isa bilang salamun keselamatan di hari kelahiranku, di hari dibangkitkan aku. Ini kalimat di hari kelahiranku. Artinya ada sebuah keistimewaan kata yang mengatakan Maulid itu ada. Kemudian perbuatan ini tidak dianggap bid'ah, yaitu telah dianggap baik oleh sebagian besar kaum muslimin. Artinya begini, apabila sebuah perbuatan yang kebanyakan kaum muslim melakukan, maka tidak mungkin itu menjadi sesuatu perbuatan yang sesat bersama-sama. Makanya ada hadis riwayat Ibnu Mas'ud begini. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahu sayyi'. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah pernah bersabda, "Fama ra'al muslimuna hasanan," apa yang dilihat oleh kaum muslimin secara umum sebagai perbuatan yang baik, fahuwa indallahi hasan. Maka dia itu di sisi Allah akan baik. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan bila dilihat oleh kebanyakan para muslimin atau ulama itu adalah buruk, maka itu adalah perbuatan buruk. Artinya, perbuatan yang sesat itu menurut para ulama mungkin hampir tidak terjadi ya bila dilakukan oleh kebanyakan para kaum muslimin. Kebanyakan jumhur atau kebanyakan kaum muslimin di Indonesia misalkan melakukan maulid. Wah, ini pasti maulid sesat, berarti kebanyakan kaum muslimin sesat. Nah, ini kata para ulama tidak mungkin. Bagaimana mungkin satu ulama tidak ada yang mengetahui kesesatan itu? Mestinya kecuali kalau yang melakukan sedikit, hanya 1, 2 kelompok, 3 orang, 5 orang. Kalau ada sekian juta orang, misalkan ada 100 atau 200 juta atau 150 juta misalkan muslim, lalu yang melakukan hanya beberapa orang, sesat itu wajar. Tapi kalau sebagian besar melakukan dan itu sesat semua, nah ini sepertinya agak sulit diterima akal gitu. Karena memang kata pendapat yang mengatakan membolehkan. Karena tadi dalilnya apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebuah kebaikan, maka itu adalah baik di sisi Allah. Dan apa yang dilihat itu buruk, maka di sisi Allah itu buruk.
Artinya perkara yang tidak ada dalil yang memerintahkan dan melarangnya, terus ada perkara yang baru, sesuatu yang baru. Tapi yang baru ini tentunya bukan menunjukkan Al-Quran tidak lengkap, bukan. Perkara ini kan berkembang. Memang kita tahu Al-Quran itu salehun likulli makan walikulli zaman. Quran, hadis, itu adalah dalil-dalil yang selalu sejalan dengan setiap zaman dan setiap waktu. Yang kita bahas itu adalah cover. Nah, masalah isi harus kembali kepada Quran dan hadis. Orang mengadakan maulid, isinya apa? Sesuai dengan Quran hadis. Isinya, oh bersolawat, tentunya ada isinya. Kemudian Quran, baca Quran jelas. Ada tausiah-tausiah keagamaan jelas. Hanya namanya saja, maulid, takblik akbar, simposium, seminar. Artinya namanya saja itu. Misalkan kalau kita suka disebut daurah. Daurah. Itu juga daurah juga sesuatu yang baru. Daurah itu mungkin kalau bahasa kita ya seperti pesantren gitu ya, tapi kilat ya. Daurah itu hanya beberapa hari kumpul, kita belajar agama daurah. Nah ini sesuatu yang cover saja. Yang penting adalah isinya itu mengandung yang tidak hal yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Kemudian dalil yang membolehkan juga bahwa maulid itu isinya adalah cerita. Cerita tentang Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaupun kita baca, Ustadz itu bacaan rawi yang dibaca-baca itu apa? Sebenarnya itu adalah sejarah. Itu sejarah Nabi, tapi dengan nada nadham, dengan nada sebentuk sajak atau seperti syair dibacanya. Jadi isinya, kandungannya aslinya adalah sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejarah dari kelahiran beliau sampai akhirnya beliau meninggal. Dengan gaya-gaya bahasa yang mereka buat. Dan cerita-cerita seperti ini tentunya kita para ulama mengatakan yang membolehkan maulid. Maulid itu kan isi cerita Rasul. Nah, cerita para Rasul itu sangat bermanfaat sekali. Seperti dalam Al-Quran surat Hud ya 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbit bihi fu'adak. Allah mengatakan dan semua kisah dari para rasul kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad linusabbit bihi fu'adak. Ma nusabbit bihi fu'adak. Yaitu dengan cerita-cerita itu kami akan teguhkan hatimu. Jadi ternyata Al-Quran itu banyak sekali cerita. Cerita-cerita para nabi. Dari surat Al-Baqarah sudah banyak ceritanya. Al Imran banyak cerita. An-Nisa banyak cerita. Bahkan surat Yusuf itu full. Dari satu surat full hanya cerita. Dan cerita-cerita itu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Nusabbit bihi fu'adak. Tujuannya untuk supaya hati Nabi Muhammad itu tegar. Supaya hati Nabi Muhammad itu kuat dengan cerita-cerita tadi. Maka orang-orang yang membolehkan maulid, mengadakan maulid, itu berharap mereka mendapat cerita-cerita tentang Rasul. Kata mereka, kalau cerita para nabi memuatkan hati Nabi Muhammad, bagaimana kalau cerita Nabi Muhammad yang diceritakan kepada kita? Itu akan menguatkan hati kita. Jadi di sini mereka tidak melihat maulidnya, tapi mereka melihat isi. Ini yang membolehkan itu menganggap maulid itu, nama maulid itu adalah baru karena dia bab muamalah namanya. Tetapi isinya sebenarnya bukan isi yang baru. Karena isi maulid itu bukan yang baru, tapi semua isinya ada dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, karena memang di situ mengandung hal-hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Kemudian hal yang baru ini termasuk dikatakan, makanya dikatakan di situ bahwa maulid ini adalah hal yang baru atau muamalah, tapi isinya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i pernah mengatakan, ma ahdatsa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwa al-bid'ah ad-dhalah. Apa sesuatu yang baru yang dilakukan, hal-hal yang baru nih, muamalah. Sesuatu muamalah perkara yang baru, kalau dia bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan asar, maka dia itu adalah perbuatan bid'ah yang sesat. Wa ma ahdatsa minal khair. Tetapi kalau perkara itu baru, yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, dan dia termasuk bab muamalah, walam yukhalif syai'an min dzalik, tapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan sunnah, hanya namanya tidak ada. Tapi isinya semuanya yaitu mengandung hal yang baik, maka fahuwa al-mahmud, maka dia termasuk perkara yang baru dan diperbolehkan. Nah, ini tentunya
pendapat-pendapat dari orang-orang yang bermaulid. Saya tidak membicarakan maulidnya karena memang atau sejarah isi kelahiran nabinya karena itu kalau kita bahas akan lari ke kepada sejarah, kepada ilmu sejarah. Ini hanya kita bahas supaya dengan tujuan yang bermaulid mereka memiliki dalil dengan pemahaman-pemahaman mereka karena mereka menganggap bahwa maulid itu adalah muamalah selama tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis dan isinya baik, maka mereka lakukan itu. Yang tidak bermaulid karena mereka melihat maulid ini bagian daripada ibadah, bukan muamalah. Maka kalau dia bagian ibadah harus memiliki dalil. Dan bila tidak melakukan maka termasuk perbuatan perkara yang baru yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya dari sudut mana dia memandang. Kalau kita melihat maulid bagian ibadah, maka kita harus mendatangkan dalil-dalil yang membolehkan atau bukan memboleh, memerintahkan untuk bermaulid. Karena ibadah itu harus ada dalil. Harus ada dalil yang menopangnya. Harus ada dalil yang mendasarinya. Tapi kalau seseorang melihat itu sebagai bab muamalah, maka dia akan melihat ada nggak dalil yang melarangnya, bukan dalil yang memerintah. Tapi ketika tidak ada larangan, maka karena itu perkara yang baru dan bab muamalah, maka mereka lakukan. Jadi sebenarnya alhamdulillah kita tidak terlalu besar ketika kita tahu apa perkara ini dan insya Allah tidak membuat pecah persaudaraan di antara kita. Saya akan menghormati orang yang bermaulid dan saya akan menghormati orang yang tidak bermaulid. Yang bermaulid tidak boleh menganggap yang tidak bermaulid melakukan hal yang diperintahkan Allah karena maulid itu bukan perintah, bukan ibadah. Maka ketika saudara kita tidak bermaulid, maka tidak boleh kita hinakan karena mereka ini bukan sebuah ibadah. Begitu juga yang tidak mau maulid melihat saudara yang bermaulid itu adalah bab muamalah dan mereka melihat tidak ada larangan di dalam bab itu, maka mereka melakukan itu dan kita tidak perlu bersusah payah, bercapek-capek untuk melarang atau mengajak untuk yang tidak atau yang bermaulid. Itulah tentunya semoga penjelasan yang singkat ini menambah wawasan kita untuk kita bisa saling menjaga persaudaraan kita, menjaga silaturahim kita dan insya Allah tidak akan pernah kita mengeluarkan saudara kita hanya karena berbeda di dalam bermaulid dan tidak bermaulid. Karena nanti bukan hanya maulid saja nanti imbasnya. Nanti larinya ke nuzulul Quran, mengadakan Isra Mi'raj, terus apa lagi? Mengadakan acara-acara seperti itu sebenarnya sama konsepnya. Itu bab muamalah. Tapi isinya yang kita harus lihat. Kalau bab muamalah ini tentunya akan lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan. Mohon izin Ustadz melanjutkan diskusi pengajian kita pada pagi hari ini Ustadz. Karena Mas Yudi ada keperluan mendadak yang harus dilaksanakan Ustadz. Izin Ustadz, ini sudah ada satu pertanyaan Ustadz dari Pak Imam melalui chat. Silakan. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, apakah perayaan ulang tahun yang ada di masyarakat hukumnya kurang lebih sama dengan perayaan Maulid Nabi? Karena ada yang membolehkan, ada juga yang berpendapat haram karena tasyabuh kepada orang kafir, ada nyanyian dan tiup lilin. Mungkin izin Ustadz, kalau boleh menambah satu lagi Ustadz, karena terkait juga kalau dengan ucapan gitu gimana Ustadz ya? Jadi kalau misalkan ada saudara kita atau teman kita ulang tahun gitu kan, kita mengucapkan milad gitu kan, atau itu ya jadi selamat ulang tahun dan sebagainya, itu kira-kira bagaimana juga Ustadz hukumnya? Ya sebenarnya maulid betul sama itu dengan ulang tahun. Ulang tahun itu akan masuk ke dalam bab itu. Jadi wallahu alam kalau menurut yang kita ketahui, wallahu alam tentunya pendapat para ustadz tentunya berbeda-beda ya. Tapi menurut yang saya ketahui dari beberapa guru bahwa milad itu nggak masalah, mengingat hari kelahirannya boleh. Seperti Rasul mengingat hari kelahirannya, yaitu setiap hari Senin dia puasa. Artinya Rasul tidak melupakan begitu saja hari kelahirannya. Dia kan bisa aja misalkan waktu ditanya, wahai Rasul kenapa Anda puasa tiap hari Senin? Itu hari mulia. Di situ aku mendapatkan wahyu. Di situ aku disebutkan kemuliaan. Kenapa mesti disebutkan di situ aku dilahirkan? Artinya ada itu mengingat hari kelahiran. Jadi Rasulullah ingat tuh hari kelahirannya Senin. Tiap hari Senin itu Rasulullah ingat hari kelahiran. Dan mengingat hari kelahiran dan melakukan ibadah.
Nah, jadi kalau wallah alam menurut yang saya pegang, saya lebih cenderung boleh mengingat hari kelahiran. Tapi dengan tasyabuh, dengan tiup lilin, terus pakai apa lagi tuh ya, model-model begitu. Nah, itunya tuh. Makanya kalau bahasa kita maulid dengan milad, yaitu ulang tahun sama. Itu adalah sesuatu muamalah yang baru. Milad atau merayakan ya. Dengan cara-cara yang ini adalah hal muamalah boleh-boleh saja. Yang penting isinya. Jadi bukan ulang tahunnya, tapi isinya. Saya dapat saya misalkan dulu pernah kita dengar ya, PKS mengadakan milad, boleh-boleh aja. Tapi apa isinya? Oh, isinya ternyata dakwah, pembagian sembako dan sebagainya. Oh, itu hal yang bagus. Artinya muamalah karena isinya bagus. Tapi kalau maulid terus isinya tiup lilin, nyanyi-nyanyi happy birthday dan sebagainya, wallah alam ini lebih banyak ulama yang mengatakan tidak boleh. Karena itu tasyabuh, ada tasyabuhnya. Tasyabuhnya bukan mengingat hari kelahirannya, tapi isi daripada ulang tahun. Begitu juga kita nih. Misalkan ada orang yang mengadakan maulid, tapi isinya, maaf ya, isinya misalkan yang nyanyi sholawat atau yang baca Quran perempuan. Sementara yang duduk di depan yang melihatnya adalah laki-laki semua. Nah ini maulid tapi salah ini. Ini maulid sudah tidak betul ini. Ini sudah bukan maulidnya kita salahkan, tapi isi daripada maulid itu. Karena maulid itu hanya muamalah, hanya sarana. Begitu juga ulang tahun itu hanya sarana. Sebenarnya dengan mengingat hari ulang tahun kita bersedekah. Kita panggil anak-anak yatim, kita berbagi. Kenapa? Ini hari kelahiran saya. Apa yang dilarang? Kalau bab itu adalah bab muamalah dan isinya sangat bagus. Tapi kalau pakai tapi ada sedekah dipilih juga campur-campur itu. Nggak tahu itu bagaimana model-model pencampuran. Nah, ini tentunya lebih baik kita hindarkan yang tidak Islami atau yang tasyabuh tadi ya. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, tentunya nanti kalau kita membahas tentang tasyabuh, dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabuh dengan satu kaum, dia akan masuk dalam bagian golongan mereka. Ini juga kata-kata tasyabuh tentunya harus kita lihat juga. Karena tidak setiap tasyabuh itu harus menjadi seperti mereka gitu. Tasyabuh itu nanti tasyabuh yang dilarang. Tapi tasyabuh yang tidak dilarang, maka ini ada. Dulu kan Nabi Muhammad SAW Rasulullah tidak tahu harus ngikutin siapa. Terus ada pendapat cara Yahudi itu begini, cara musyrik itu begini, atau cara ahlul kitab begini, cara musyrik begini. Nah, jadi tapi tasyabuh itu yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau bertentangan tasyabuh tidak boleh. Yang dikatakan dalam Nabi, latat ba'an nasanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu jurha dhabbil la dakhaltumu. Kalian itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepah demi sedepah, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang, kalian akan masuk ke dalam lubang. Lalu ditanya, siapa itu ya Rasul? Yahud wa Nasara? Iya, siapa lagi? Yahudi dan Nasrani. Nah, ini mesti berhati-hati nih. Berkaitan dengan tasyabuh, kita jangan sampai melakukan tasyabuh yang dilarang. Nah, termasuk tadi ya, mungkin apalagi seperti tahun baru, merayakan tahun baru dengan cara pakai topi, trompet, dan sebagainya, itu kan juga tasyabuh. Nah, itu ada tasyabuh yang tidak bagus, itu tasyabuh yang jelek. Maka kita harus tinggalkan tasyabuh seperti tadi. Wallahu a'lam. Jadi, saya lihat perayaannya, hari kelahirannya, milad itu masalah. Tapi isinya yang harus kita lihat. Isinya harus kita lihat. Adapun pengucapan, nggak ada masalah. Karena memang sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Ketika ada orang hari lahir, kita Id Milad, Id Mubarak, itu hal yang biasa. Bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan di Timur Tengah pun Id Mubarak, bahkan Id kenegaraan pun itu sangat banyak sekali. Seperti kita ketika hari kemerdekaan Indonesia 18 Agustus misalkan, 17 Agustus misalkan, kita adakan peringatan, kita bahkan acara itu kan seperti milad. Nah, itu adalah hari kemerdekaan, itu kan Istiqlal. Itu hari Istiqlal. Yaumul Istiqlal, Yaumul Milad. Hari Istiqlal itu sama aja dengan hari kelahirannya. Negara kita lahir saat itu. Lalu kita perayakan dengan berbagai macam acara. Tapi yang penting, boleh nggak? Boleh. Tapi yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Acaranya itu yang penting bagus. Tidak mengandung bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Selama tidak bertentangan, silakan saja mengingat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang Muslim,
ketika hari kemerdekaan kita harus ikut sebagai kegembiraan kita, di mana sekian tahun yang lalu negara kita merdeka, berarti kita adalah baru hari Id itu, hari kemerdekaan kata kita. Begitu juga hari sesuatu yang gembira lah, ya. Hari kelahiran gembira, Idul Fitri gembira. Kegembiraan pun ditunjukkan dengan cara tidak bertentangan atau tidak melakukan hal-hal yang mengandung tasyabuh dengan orang-orang kafir yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah atas jawaban yang disampaikan. Afwan Ustadz, tadi untuk yang mengucapkan selamat ulang tahun, bagaimana Ustadz ya? Apakah memang dibolehkan atau tidak Ustadz? Afwan Ustadz. Kalau kita mengucapkan itu jangan hanya selamat ulang tahun, tapi ucapkan dengan doa. Selamat ulang tahun, semoga menjadi berkah, bertambah rezeki, bertambah istiqomah. Nah, sama seperti kita ketika tahun baru, misalkan, selamat tahun baru ya, semoga panjang umur, sehat, walafiat. Jangan hanya kalimat ucapan-ucapan yang kosong, karena ucapan-ucapan itu tidak mengandung doa juga. Tapi kalau dengan doa, kan makanya kan kalau orang Arab tuh suka id, mabruk, mabruk, alfa mabruk, itu kan 1000 mabruk artinya keberkahan yang melimpah. Nah, itu ucapan-ucapan selamat. Itu bukan hanya di kelahiran, misalkan ada seseorang teman kita sudah lulus dari sekolah, dari kuliah, kita ucapkan selamat ya, mabruk, semoga ilmunya manfaat. Jangan hanya selamat Anda setelah lulus, nah itu ucapan yang nggak ada arti. Tapi kalau kita ucapkan selamat ya Anda sudah sukses, semoga ilmunya berkah, diberikan kemudahan setelahnya. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Ketika kita misalkan naik jabatan, kita ucapkan juga boleh. Mabruk, selamat. Semoga jabatan ini bertambah, mendekatkan kita kepada Allah dan seterusnya. Sama dengan kelahiran. Itu ucapan-ucapan yang muamalah, itu bab muamalah. Ucapan-ucapan yang tentunya mengandung doa. Kecuali nanti ucapan-ucapan yang memang berkaitan dengan keagamaan. Ya, maaf seperti Merry Christmas, ucapan Selamat Natal, itu kan keagamaan. Maka di sini tidak mungkin kita ucapkan Selamat Natal, semoga, kan nggak mungkin ucapan itu. Maka di situ tidak boleh. Wallah. Tapi kalau ucapan-ucapan yang tidak berkaitan dengan agama, baik dengan perusahaan, dengan pribadi, dengan negara, dengan hal yang sifatnya umum, silakan saja. Wallah a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Afwan Ustadz, ini ada 3 pertanyaan lagi Ustadz dari jamaah. Mungkin izin kami bacakan 2 pertanyaan dulu yang terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Pertama dari rekan kita di PNBP SDA dan KND. Assalamualaikum Ustadz, apakah dalil muamalah untuk peringatan Rabu Wekasan di masyarakat bisa disamakan dengan peringatan Maulid? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, ini dari Pak Rizky DJPK. Jadi kalaupun mau tasyakuran milad, apakah sebaiknya mengikuti kalender Hijriah? Mungkin 2 itu dulu Ustadz. Iya, kalau Rabu Wakasan tidak bisa disamakan. Memang dia sebenarnya bukannya muamalah itu. Karena wakasan itu dianggap sebuah ibadah. Karena ada orang yang kalau tidak melakukan Rabu Wakasan dianggap akan mendatangkan kesialan. Nah, karena itu dianggap Yaumun Nahsin, hari sial. Rabu terakhir itu di bulan Safar itu ya. Dan itu saya lihat di beberapa orang yang mengamalkan, itu mereka mengatakan ini penolak bala. Jadi kalau tidak dilakukan itu akan mendatangkan bala. Itu berarti bukan muamalah itu. Dan Rabu Wakasan dilakukan di hari itu. Misalkan kita melakukan di hari Kamis, nggak dihitung melakukan itu. Dilakukan di hari Selasa, nggak dilakukan. Jadi dia harinya tertentu, harinya Rebu. Tidak boleh lewat dari Rebu. Tidak boleh dilakukan di hari Kamis dan Senin, tidak boleh. Harus hari Rebu. Terus tujuan utamanya adalah menolak bala dengan berbagai macam ritual. Nah ini tentunya ini bukan muamalah lagi. Itu ibadah. Bisa kita katakan ibadah dari mana? Yang pertama harinya ditentukan. Kalau maulid, tidak ada penentuan. Sekarang saja masih banyak maulid. Padahal sudah lewat Rabiul Awal. Dan tidak ada yang mengatakan, wah maulidnya di bulan Rabiul Tsani, berarti batal. Tidak ada. Karena memang maulid ini bukan ibadah. Jadi kapan saja diadakan. Ada yang mengadakan maulid itu sampai sekarang ini bulan Rabiul Tsani ya, udah tanggal 5 ya, Hijriah. Atau tanggal 6. Tapi tetap aja masih maulid. Besok masih ada maulid. Sampai bulan Rejab maulid. Tapi memang karena itu bukan ibadah. Karena tidak ada hari. Kalau Rabu Wakasan itu harus Rebu. Di luar Rebu tidak sah mereka bilang. Nah berarti ini sudah ibadah. Maka dan ibadah ini yang pertama kalaupun ada hadis mengadakan dianggap Rebu itu sebagai Rebu sial, Rebu yang penuh bala, itu hadisnya dhaif. Di luar daripada hadis, kadang-kadang amalan Rabu Wakasan banyak yang keluar dari ajaran Islam.
Ini tergantung masyarakat. Ada masyarakat yang mengandung, maaf ya, kejawen misalkan dengan mengadakan ruatan, dengan mandi di kali dan seterusnya, itu adalah bukannya muamalah, itu adalah perbuatan yang sudah mengandung ibadah. Karena waktunya itu sangat ditentukan dan tata caranya pun sudah ditentukan. Maka ini termasuk perbuatan ibadah. Dan ada keyakinan kalau melakukan itu akan ditolak bala dan tidak melakukan itu akan kena bala. Nah, itu kan berarti kan suatu kewajiban. Dan itu maka sebuah ibadah. Kalau maulid tidak, yang melakukan tidak ada mengatakan yang maulid bakal dapat syafaat, yang tidak maulid tidak akan dapat syafaat, itu kan tidak ada. Nah, jadi itu bukan, karena itu bukan sebuah ibadah, itu hanya sebuah sarana. Tapi kalau Rebo Wakasan itu ibadah dan itu tidak boleh dan tidak bisa disamakan dengan acara nuzul Quran, Isra Mi'raj, tidak bisa. Karena dia harus pas waktu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, tadi saya lupa apa Ustaz ini? Untuk miladnya apakah harus mengikuti kalender Hijriah, Ustaz? Oh iya, Tanggalnya gitu. Kalau kita tahu miladnya itu lebih bagus. Karena memang Islam itu lebih suka dengan Hijriah. Sampai bayar zakat pun kita kalau bisa dengan Hijriah. Apalagi puasa Ayyamul Bid harus ikut Hijriah. Artinya kalau memang mau ikut Hijriah, tahu itu lebih afdal. Itu lebih bagus. Tapi ini tentunya bukan saya mengatakan Maulid hari ulang tahun dirayakan lebih afdal, bukan. Maksudnya kalau mau melakukan apapun, memang yang lebih bagus itu dimulai dari Hijriah. Apapun. Mau kita zakat, walaupun zakat kita bulan Oktober, November boleh, tapi dihitung dengan Hijriah itu lebih afdal. Kalau kita dulu, makanya kalau kita mau buka harta kita dapat, sekian kita itu mulai Hijriah. Keluarkan di waktu Hijriah, itu lebih bagus. Mungkin begitu juga kalau saya pengen mengadakan maulid, tapi sekali lagi maulid itu bukan sesuatu yang harus, bukan sesuatu yang sunnah, tapi tinggal isinya ya, tinggal isinya. Ternyata saya pengen mengingat hari kelahiran saya dengan ngumpulin anak yatim, saya ingin bersedekah, saya ingin beramal soleh, saya ingin melakukan hal-hal yang baik lah ya. Atau misalkan begini, saya pengen beramal soleh di tanggal hijriahnya tahu, terus hari Desember atau Masehinya tahu, maka lebih bagus hijriah. Semua amal yang bagus sesuai dengan tanggal-tanggal keislaman itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Afwan, ini bertambah terus pertanyaannya. Sekarang ada 3 Ustaz. Izin satu dulu Ustaz, pertanyaannya dari Pak Anang. Izin bertanya Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap makam-makam ulama di dalam masjid? Ada yang duluan makamnya, tapi juga banyak yang duluan masjid berdiri. Mengingat juga akhirnya di makam tersebut akhirnya dijadikan tempat berdoa dan mohon berkah. Saya mohon penjelasannya Ustaz. Iya, kalau memang makam itu awalnya di luar, lalu ada perluasan karena kondisi dan situasi masjid harus diperluas, memang selayaknya memang makam itu tidak dibongkar. Karena memang pembongkaran makam itu agak susah. Dalam Islam itu sangat syaratnya banyak. Jadi jangan mudah membongkar kuburan. Ternyata dia memang harus diperluas. Maka kalau bisa nggak kalau nggak dimasukkan ke dalam masjid, itu lebih afdol daripada harus masuk ke dalam ruangan masjid. Tapi kalau tidak bisa, harus, maka mau tidak mau dimasukkan. Dan itu hukum yang kalau bahasa kita darurat, terpaksa. Seperti di dalam kuburan Rasul, itu awalnya di luar. Tapi karena perluasan jadi masuk. Adapun mengubur orang di dalam masjid, artinya masjidnya tidak ada kuburan. Tapi mungkin pewakif yang memberikan wakaf meninggal dikubur di dalam, itu tidak dianjurkan sama sekali. Tidak ada anjuran sama sekali. Jangan pakai dalil hadis, jangan pakai dalil Rasulullah, karena Rasulullah itu tadinya di luar terus ada perluasan masuk. Dan kalaupun ada kuburan seperti itu Rasul, itu dibatasi. Tidak ada batasannya. Yaitu kuburan Nabi itu ada kamarnya yang masih ditutup, artinya tidak langsung bersentuhan dengan jamaah. Kuburan itu ada ruangannya. Karena memang tidak mungkin, karena kuburan Rasul tidak boleh dipindah. Dimanapun kuburan para nabi tidak boleh dipindah sampai yaumul qiyamah. Maka mau di dalam. Jadi sekali lagi, kalau ada perluasan, kalau bisa dihindari, semaksimal mungkin dihindarkan supaya tidak ada kuburan di dalam masjid. Tetapi kalau tidak ada tempat, mau tidak mau, maka kata para ulama tidak apa-apa. Maka kita lihat ada beberapa masjid yang ada kuburannya di dalam. Dan itu kalau memang dilakukan sebelumnya di luar, itu memang mau tidak mau. Tapi kalau sudah
ada masjid terus orang baru meninggal walaupun pewakafnya meninggal terus dimasukkan ke dalam masjid, itu sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan. Bahkan begini, kita itu sebaiknya kalau meninggal dikuburkan di pemakaman umum. Lebih baik daripada kita di makam dekat masjid kita sendiri misalkan. Nah, ini kenapa pemakaman umum? Karena dengan di pemakaman umum kita akan banyak yang mendatangi. Ketika ada orang datang ke keluarganya mengucapkan salam, maka kita akan dapat juga salam dari orang yang berziarah kepada orang lain. Kalau kita di tempat sendiri, kalau ada yang datang ke kita, kalau nggak ada maka tidak ada yang bersalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dianjurkan di pemakaman umum? Karena khawatir tadi, kalau kita dikubur, kalau kita bikin masjid, terus kita dikubur dekat masjid, karena masalah masjid kita, wakaf kita. Tapi nanti ketika ada perluasan, ini bingung. Orang yang setelah kita itu bingung. Dibongkar bagaimana, dimasukkan ke dalam masjid jadi bagaimana. Maka tentunya yang paling bagus, orang kalau meninggal dikubur di tempat umum. Tapi kalau sudah terjadi, maka usahakan kalaupun diperluas, usahakan kuburan ini jangan sampai masuk ke dalam. Bagaimana caranya? Kalaupun masuk, maka ada batasnya. Dikasih batas supaya tidak bercampur dengan sujudnya jamaah nanti seakan-akan berada di depan kuburannya. Nah, ini khawatir walaupun kita yakin orang itu tidak bersujud kepada kubur, tapi karena berada di depannya terlalu dekat, ini akan menjadi kurang takut mengotori tauhid, takut mengotori keyakinan atau mengotori kekhusyuan. Karena nanti akan berubah, Pak. Kalau kita sholat di depan kuburan khusyuk, jauh dari kuburan, tidak di depan kuburan, tidak khusyuk. Wah, ini akan merusak. Nah, ini maka harus berhati-hati dalam perluasan masjid. Dan sepakat tentunya kalau masjid sudah ada, orang meninggal terus masuk ke dalam masjid, ini tentunya tidak dianjurkan. Ini mestinya tidak. Jadi tidak boleh di dalam masjid. Saat sudah ada masjid, dimasukin ke dalam masjidnya. Berbeda dengan perluasan pada dasarnya. Nah, itulah tentunya sepakat seluruh ulama, lebih afdol, lebih aman, masjid itu jangan dijadikan kuburan. Tapi jangan menerjemahkan la taj'alu kubur anbiyaikum masajida. Jangan kau jadikan kuburan para nabi kalian sebagai masjid. Maksudnya itu bukan berarti ada yang menerjemahkan sholat di dalam masjid yang ada kuburan tidak sah karena dalilnya itu. Nah, kalau para ulama tidak seperti itu. Banyak ulama mengatakan jangan engkau jadikan kuburan para nabi kalian itu sebagai masjid. Maksudnya engkau sujud kepada kuburan para anbiya atau kepada para ulama, jangan engkau minta, jangan engkau sembah, jangan itu. Nah, itu adalah artian makna dari seperti tadi. Tapi kalau kita sholat di dalam masjid ada kuburannya, sah apa tidak sah? Kalau menurut sebagian jumhur ulama sah. Sah, tetapi kalau ada rasa itu akan merusak. Tapi kalau kata sah itu sah. Walaupun ada yang bilang afdolnya tidak ada, jelas. Afdol tidak ada jelas. Tapi kalau ada tidak membatalkan. Tapi ada sebagian saudara kita bilang enggak, pokoknya di masjid ada kuburan batal. Tidak sah, silakan saja karena khawatir takut merusak tauhid. Tapi kita tidak bisa katakan batal orang yang sholat di dalam masjid yang di situ ada kuburan. Karena karena hadis yang mengatakan jangan engkau jadikan kuburan para nabi kalian sebagai masjid, tidak teks, tidak masuk ke dalam bab. Tapi kalau kita jadikan para aulia, ya, para wali, para kekasihnya Allah, para orang soleh, dimintai, diibadahi, ya itu jelas. Itu merupakan hal yang terlaknat sebagaimana terlaknatnya ahlul kitab dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Afwan, Ustaz, ternyata cuma ada satu pertanyaan, Ustaz, yang terakhir dari Bapak Anata Sanjaya menyampaikan ini, Ustaz. Jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat. Afwan, Ustaz, ini ada tambahan lagi ternyata dari Pak Nyoman. Mungkin Afwan, Ustaz, kita bacakan langsung dua saja, Ustaz, ya. Pertanyaan terakhir karena sudah jam 8:04. Yang pertama pertanyaan dari Pak Aris. Izin Ustaz, kenapa para ulama tidak bersepakat bahwa maulid adalah muamalah sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ini terkait dengan ini, Ustaz, sholat ya. Apakah ada sholat qobliyah dan ba'diyah Jumat gitu? Mungkin sholat qobliyah dan ba'diyah pada saat sholat Jumat. Dan bagi yang azannya 2 kali, bagaimana mekanismenya, Ustaz? Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir, Ustaz, pengajian kita pada pagi hari ini, Ustaz. Iya, kenapa maulid tidak disepakati aja sebagai bab muamalah gitu kan? Jadi kalau bab muamalah memang sudah tidak pusing-pusing kita cari dalil, nah ini tentunya akan melakukan. Tapi begitulah Islam memberikan kelapangan, keluasan, kebebasan di dalam menerjemahkan, menafsirkan ayat dan hadis yang ada.
Nah, yang penting yang penafsir itu memiliki kemampuan, keilmuan untuk menafsirkan itu diperbolehkan saja. Apa sih hikmahnya? Kenapa coba seandainya satu begitu mereka berpendapat misalkan ini bab muamalah kan kita bisa melakukan bareng-bareng itu kan tidak ada ribut. Ah, ini hikmah bahwa Islam itu mengajarkan kepada pemeluknya untuk dewasa, mengajarkan kepada kita untuk bersikap dewasa dan bisa menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Inilah hebatnya. Kemudian kalau kita mau ngambil hikmah begitu. Karena memang untuk menyatukan pendapat itu rasanya sulit. Karena mereka punya dalil masing-masing. Jadi yang paling penting adalah, oh ternyata Islam ini memberikan kelapangan, memberikan keluasan untuk pengikutnya agar bisa memilih. Oh, kok saya lebih cenderung muamalah ya, demen ya, mengadakan itu silakan. Oh, kok saya lebih cenderung kurang suka lah. Saya lebih suka tidak mengadakan, silakan. Nah, di sini mendidik kita untuk bisa bersikap dewasa di dalam mensikapi perbedaan-perbedaan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini tentunya merupakan satu kelebihan untuk kita ya. Kalau saya sendiri menjadikan tadi itu walaupun hadisnya dhaif ya, hadisnya dilemahkan oleh para ulama, dikatakan ikhtilafu ummati rahmah katanya. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Maksudnya bukan menjadi supaya dapat rahmat berbeda lah, bukan begitu terjemahannya. Tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat untuk kita. Jadi hadis yang sama diterjemahkan pun tergantung yang menerjemahkan gitu. Artinya kadang-kadang penafsiran itu kalau kata ulama tergantung dari mana kita sudut pandang. Ketika saya tidak setuju dengan perbedaan, maka saya akan terjemahkan hadis ini sangat-sangat bertentangan karena dengan kita berbeda akan timbul rahmat. Ini adalah khilaf, bertentangan dengan akal. Nah, itu karena dari sudut di situ. Tapi kalau saya lihat ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku ada rahmat. Maksudnya apa? Jadikanlah perbedaan ini sebagai pemersatu kita. Di sinilah mana yang dewasa, mana yang tidak dewasa diketahui dari bersikap ketika berbeda. Maaf, ketika kita ngopi saja bareng-bareng itu berbeda. Saya mungkin lebih suka kopi yang pahit. Nah, teman saya kopinya lebih suka yang manis. Ada yang satu lagi lebih suka yang kental. Ada yang suka lebih encer. Tapi toh kita sama, yang penting ngopi bareng. Itu kan namanya ngopi bareng. Tapi kalau saya minumnya sirup, nah ini nggak nyambung. Ini bukan ngopi bareng ini namanya. Anda sudah keluar dari apa perbedaan. Nah itulah akhirnya tetap akur, tetap rukun karena kita saling bisa membedakan karena setiap kita punya selera tersendiri dalam bab muamalah. Tapi kalau dalam bab ibadah tidak ada selera. Kita harus ikut kompak sama. Tapi bab muamalah ini selera kita. Yang di sini ada selera orang Indonesia nih yang suka bermaulid, silakan. Yang tidak, silakan. Yang terakhir, yang sebagai penutup, saya penutup, lupa saya. Terkait dengan ini Ustaz, sholat qobliyah dan ba'diyah Ya, pada sholat Jumat qobliyah ya. dan ba'diyah. Kalau sholat ba'diyah Jumat sepakat ada. Ba'diyah Jumat sepakat. 4 mazhab semuanya ada. Sholat ba'diyah Jumat. Tapi sholat qobliyah Jumat khilaf. Dalam mazhab Hambali tidak ada qobliyah Jumat. Jadi tidak ada qobliyah Jumat. Maka tidak ada sholat qobliyah Jumat. Tapi sebagian mazhab Syafi'iyah ada qobliyah Jumat. Karena apa? Karena Jumat disamakan dengan Duhur. Kalau Duhur ada qobliyahnya, maka Jumat ada qobliyahnya juga. Jadi ini adalah apa yang berkaitan dengan qobliyah dan ba'diyah. Jadi kalau saya berpegang mazhab Syafi'i, maka sebagai Syafi'i mengatakan qobliyahnya ada. Tapi kalau teman kita yang bermadzhab Hambali dan lain tidak mengatakan tidak ada qobliyah. Kalau ba'diyah sepakat semua mazhab ada. Ba'diyah Jumat itu tidak ada khilaf. Adapun tata cara azan Jumat 2 kali yaitu kalau cara kita ini sekarang Syafi'iyah mengatakan setelah azan baru dia masuk. Kalau zaman Sayyidina Utsman itu azannya sebelum masuk waktu. Nah, kalau cara Syafi'i maka azan baru dia sholat qobliyah, baru dia azan kedua yaitu khutbah. Dan kalau saya yang biasa sholat qobliyah, kebetulan di masjid saya sholat yang tidak adzan 2 kali. Adzannya itu setelah khatib naik mimbar baru dia adzan. Maka saya tidak akan melakukan sholat qobliyah. Karena lebih afdol mendengarkan khatib daripada kita sholat qobliyah. Karena khatib sudah mulai ceramah maka kita harus menghentikan. Tidak ada sholat saat khatib berbicara kecuali sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah semua pertanyaan. Oh ya, silakan. Kalau silakan, boleh saya mau tanya langsung kalau masih ada waktu. Iya, silakan Pak Amin, monggo. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat, Ustaz. Alhamdulillah, semoga juga baik sama sehat. Amin, amin.
Ustaz mau tanya ini mengenai masalah tawasul nih, sedikit berbeda dengan materi ya. Di dalam apa namanya khasanah keislaman bahwa tawasul dengan amal soleh kan sudah disepakati semua ulama, Ustaz ya. Iya. Namun ada beberapa hal yang menjadi khilaf, yaitu misalnya tawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal, termasuk pada diri Nabi Muhammad SAW gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah apa namanya Ustadz yang menjadikan dalil-dalil kalau misalnya yang dibolehkannya untuk bertawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tawasul, sampai batasan mana Ustadz apa namanya Rasulullah SAW menjadi musyafik gitu. Apakah di dunia ini sudah kita bisa, kan ada redaksi-redaksi yang bisa apa namanya meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW di waktu masih kita di dunia gitu. Artinya sekarang sudah memohon syafaat Rasulullah SAW gitu kan. Nah, itu sebagai batasannya itu sampai mana Ustaz? Apakah di dunia sudah diperbolehkan atau hanya khusus nanti bahwa syafaat itu di akhirat saja. Kemudian yang ketiga Ustaz, mengenai redaksi tawasul yang misalnya Allahumma inni natawassalu bika ilallah ta'ala, itu apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, itu aja. Terima kasih atas jawabannya. Iya, berkaitan dengan tawasul memang ini Pak Haji materi menjadi materi panjang ya sebenarnya tawasul, apalagi bertanya Masya Allah nih berkaitan dengan tawasul. Ini juga saya lebih setuju pertanyaan Pak Haji ini kita bahas untuk pekan depan khusus tawasul. Ini sangat penting juga, karena ini juga menjadi salah satu dasar atau salah satu perkara yang menyebabkan perpecahan. Kalau kita tidak paham sampai berselisih, bahkan sampai saling mengkafirkan, memusyrikan dalam bab tawasul, ini sangat penting. Jadi justru maulid itu tidak terlalu parah, yang parah itu tawasul. Karena ada orang sampai mengatakan musyrik ketika dia tidak atau ketika dia melakukan tawasul. Nah, yang pertama ini sebagai mukadimah saja. Tawasul itu bukan keharusan di dalam agama. Itu sudah sepakati. Jadi orang kalau berdoa tidak harus bertawasul. Nah, itu tidak harus. Maka nanti akan timbul kata-kata yang mau bertawasul boleh, yang tidak bertawasul tidak apa-apa. Karena bukan sebuah perintah itu tawasul. Itu adalah patokan pertama. Yang kedua, tawasul nanti ada tawasul dibagi. Ada tawasul dengan Nabi di saat Nabi masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tawasul dengan Nabi setelah Nabi meninggal. Yang ketiga, tawasul selain dengan Nabi, yaitu dengan orang-orang soleh. Nah, ini tentunya pembahasan yang luar biasa, sangat menarik. Tapi mungkin kalau dibahas sekarang, Pak Haji minta maaf, mungkin takut khawatir terlalu panjang. Tetapi sebagai dalil, apa sih dalilnya orang bertawasul? Kalau kepada Nabi sudah jelas, kepada asar Nabi ya, dengan bekas-bekas Nabi, dengan baju Nabi, dengan rambut Nabi jelas. Kemudian Nabi setelah Nabi meninggal, boleh nggak tawasul? Ada hadis kalau kita baca nanti Bukhari dalam hadis Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab itu pernah bertawasul ketika terjadi paceklik ya, tidak turun hujan. Umar bin Khattab itu bertawasul dengan Nabi Muhammad karena waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Jadi dia memimpin doa untuk turun hujan. Itu dikatakan doanya Umar itu begini, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassulu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, kata Umar bin Khattab waktu berdoa, ya Allah, kami bertawasul kepada kamu dengan lewat Nabi Muhammad. Dan saat ini kami bertawasul kepada pamannya Nabi Muhammad, maka turunkanlah hujan kepada kami. Setelah doa begitu, fayusqaun, lalu turun hujan dengan saat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab bertawasul dengan pamannya Nabi. Dia tidak dengar, tapi dulu ya Allah waktu ada Nabi kan bertawasul dengan Nabi. Sekarang pamannya Nabi nggak ada, saya bertawasul dengan pamannya Nabi. Lalu diturunkan hujan. Nanti itu ada pembahasannya. Kemudian juga bertawasul dengan orang-orang soleh. Contohnya hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Itu ketika Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina 'alaika wa as'aluka bihaqqi mamsyaki hadza. Tamsyaya hadza fa inni lam akhruj asyarran wala batara. Dikatakan Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Itu adalah doa dari Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id. Rasulullah pernah keluar dari rumahnya menuju masjid sambil baca doa ini. Allahumma ya Allah inni as'aluka, sungguh aku memohon kepadamu bihaqqis sa'ilina 'alaika, dengan hak orang-orang soleh yang meminta kepadamu. Jadi Rasulullah berdoa,
Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Itu Nabi bertawassul. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dengan haknya orang-orang soleh yang minta kepadamu. Wa as'aluka bihaqqi, dan juga aku minta kepadamu dengan hak-hak mamsyaya hadza, dengan hak-hak perjalanan saya ini. Artinya dia tidak minta langsung kepada Allah, tapi ya Allah, aku minta kepadamu dengan haknya orang-orang yang minta kepada kamu. Nah, itu namanya tawassul. Nah, itu adalah dalil-dalil bertawassul setelah Nabi, artinya bertawassul dengan orang-orang soleh. Begitu juga nanti bisa kita bahas juga bagaimana Imam Malik juga pernah bertawassul. Nah, Imam Syafi'i juga bertawassul, Imam Abu Hanifah bertawassul, tapi dengan cara tawassul yang ada batasan-batasannya. Nah, inilah. Kalau mau ditanya, Ustaz, ada nggak tawassul Nabi yang bisa terasakan di saat ini sebelum kita masuk hari kiamat? Ada. Salah satunya itu adalah saat kita berdoa. Kalau kita berdoa kan harus bersolawat sama Nabi. Nah, kalau orang berdoa tanpa solawat sama Nabi, sebenarnya itu akan sulit untuk dikabulkan. Berarti itu sebenarnya bertawassul. Kita berdoa, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah berikan. Nah, itu sebenarnya ada tawassulnya. Nanti dia meminta tapi menyebut nama Nabi dulu. Itu sebenarnya tawassul. Nah, jadi itu yang kita rasakan akan cepat dikabulkan doa kita kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad. Sebenarnya itu adalah efek tawassul dengan nama Nabi di dunia sebelum nanti di akhirat. Tapi itu saya terlalu terburu-buru. Tapi nanti insya Allah lebih detail. Pak Jin sangat menarik sekali. Kalau setuju memang nggak apa-apa, nanti kita akan bahas tentang tawassul di pertemuan akan datang. Tidak apa-apa, walaupun ini tidak sesuai dengan Arba'in Nawawi, tapi ini tetap berbicara tentang hadis yang tidak keluar. Dan ini jadi juga forum untuk diskusi sama kita. Jadi nanti pasti tidak akan menjadi sepakat juga, masih ada perbedaan. Tapi hal itu yang biasa insya Allah. Terima kasih banyak Pak Haji. Insya Allah ini akan menjadi manfaat untuk masukan kita semua. Baik Ustaz, syukron jazakumullah. Baik Ustaz, mungkin Afwan Ustaz, ini ada tambahan lagi pertanyaan Ustaz. Mungkin bisa dijawab dengan singkat Ustaz. Dari Pak Ahmad Swaidi, izin bertanya Ustaz, sholat sunnah fajar apakah sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh? Atau kapan waktunya Ustaz? Jadi mungkin mohon penjelasan Ustaz. Iya, ini berpegang dengan hadis riwayat Aisyah. Riwayat Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Para ulama khilaf, apa ini 2 rakaat sebelum subuh? Apakah sebelum sholat subuh tapi sudah masuk subuh, atau sebelum masuk adzan subuh? Jumhur ahlul hadits mengatakan maksud 2 rakaat sebelum subuh itu adalah setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, artinya qobliyah subuh. Nah, karena kalau sebelum adzan subuh masuknya nanti dalam tahajud. Nah, ini ini pendapat yang terkuat dari para ulama ahlul hadits. Kita buka hampir seluruh sarah-sarah hadits, semua jumhur rata-rata mengatakan Raq'atil fajri itu adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Itu secara singkat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab, dan mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita mungkin bisa fokus belajar terkait dengan tawassul Ustaz. Insyaallah. Ya, Diingatkan nanti. Sebelum ditutup mungkin mohon berkenan Ustaz untuk memimpin doa supaya menjadi berkah pengajian kita pada pagi hari ini. Baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa salihan maqbul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan, lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Ustaz Sidik. Alhamdulillah semua acara kita sudah lalui, kita tutup dengan istighfar bersama-sama, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.